Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikria dan teman saya Hengki akan membahas tentang makalah kelompok 2. Judul makalah kami yaitu tentang model penelitian pengembangan Research and Development Board and Goal. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan apa sih itu model penelitian pengembangan Research and Development Board and Goal. Nah, yang mana makalah itu udah kami selesaikan dan saya akan membacakan yaitu bab 1 pendahuluan. Oke, kita masuki ke latar belakang ya. Nah, di latar belakang itu yang mana dijelaskan pada di era globalisasi sekarang ini, sebagian besar kondisi pembelajaran yang tengah berlangsung di sekolah-sekolah masih sangat konvensional, seperti penyampaian materi yang menggunakan model ceramah, penyusunan materi yang sekedar hanya atau materi yang bersumber dari buku-buku teks yang belum tentu sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian, dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran sendiri yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian, salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang lebih berkualitas sebagai salah satu sumber belajar. Nah, yang mana dari sumber belajar itu tersebut adalah bahan ajar yang dapat diperoleh dari berbagai referensi. Menurut pengertian sumber belajar dari AECT dan Bank dalam Komalasari pada tahun 2010 pada halaman 108, dinyatakan bahwa salah satu komponen sumber belajar adalah bahan. Bahan tersebut merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya, bahan ajar tersebut misalnya buku teks, modul, film, transparan atau OHP, program kaset audio, dan program video. Nah, bahan ajar itu bisa disamakan dengan materi ajar sebagaimana berdasar pada makna harfiah bahan dan materi dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, dalam pengembangan bahan pembelajaran perlu diperhatikan model-model pengembangan guna memastikan kualitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Saiful Sagala pada tahun 2005 pada halaman 136. Menggunakan model pengembangan bahan pembelajaran yang mengembangkan pengajaran secara sistematik dan sesuai dengan teori yang menjamin kualitas isi pembelajaran. Kemudian, dalam pengembangan model pembelajaran yang baru perlu dilakukan suatu penelitian. Penelitian sangat diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan kelompok yang dihadapi oleh seseorang maupun kelompok atau lembaga. Oleh karena itu, pendidik selain bertugas menyampaikan materi, juga dituntut untuk berusaha meningkatkan kemampuan anak didiknya melalui model penelitian pengembangan yang sesuai untuk diimplementasikan pada peserta didik tersebut. Nah, kemudian penelitian dan inovasi pendidikan diharapkan memberikan masukan bagi penetapan kebijakan tersebut. Kemudian, penelitian pengembangan atau Research and Development R&D adalah sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktik. Pada buku Sukmadinata pada tahun 2009. Penelitian pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan dapat berupa benda atau perangkat keras, yaitu hardware, dan dapat juga berupa perangkat lunak atau software.
Nah, model-model pengembangan tersebut antara lain yaitu model Hanafin, Enfert, Gagne and Briggs, Dick and Curry, Thiagarajan Fordy, Flom, serta Bohr and Gold. Nah, menurut Bohr and Gold pada tahun 1983 itu sendiri, yang mana riset-based development adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk untuk keperluan pendidikan. Nah, yang bertujuan dari riset ini adalah menghasilkan sebuah produk. Dari beberapa model tersebut, maka memiliki karakteristik masing-masing yang diperlukan lebih dalam lagi dipahami. Maka dari itu, diperoleh bahwa pemilihan bahan pembelajaran perlu diperhatikan dalam kesesuaian dengan standar isi dan lebih-lebih pemilihan bahan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswanya. Pada makalah ini, kami akan membahas lebih mendalam mengenai model penelitian pengembangan Bohr and Gold yang merupakan salah satu model pengembangan yang dianggap penting diketahui untuk mengembangkan proses pembelajaran mengajar sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena mempengaruhi perkembangan lingkungan internal dan eksternal di dalam dunia pendidikan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah pengertian model penelitian pengembangan Bohr and Gold? 2. Apakah karakteristik model penelitian pengembangan Bohr and Gold? 3. Bagaimana langkah-langkah model penelitian pengembangan Bohr and Gold? 4. Apakah yang menjadi kekurangan dan kelebihan model penelitian pengembangan Bohr and Gold? 5. Bagaimanakah tips-tips dan melaksanakan model penelitian dan pengembangan Bohr and Gold? C. Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian model penelitian pengembangan Bohr and Gold. 2. Menjelaskan karakteristik model penelitian pengembangan Bohr and Gold. 3. Menjelaskan langkah-langkah model penelitian pengembangan Bohr and Gold. 4. Menjelaskan kekurangan dan kelebihan model penelitian pengembangan Bohr and Gold. 5. Menjelaskan tips-tips dalam melaksanakan model penelitian dan pengembangan Bohr and Gold. D. Manfaat. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan informasi kepada pembaca, khususnya para pendidik mengenai langkah-langkah dan tips-tips model penelitian pengembangan Bohr and Gold dalam meningkatkan kualitas peserta didik. 2. Sebagai bahan informasi kepada pembaca, khususnya para pendidik mengenai kekurangan dan kelebihan model penelitian pengembangan Bohr and Gold dalam meningkatkan kualitas peserta didik. 3. Sebagai bahan informasi kepada pembaca, khususnya para pendidik, agar setelah membaca makalah model penelitian pengembangan Bohr and Gold tersebut mampu menentukan model penelitian pengembangan apakah yang tepat diimplementasikan kepada peserta didik dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Oke, kita masuki bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian model penelitian pengembangan Research and Development Bohr and Gold. Nah, penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan secara rasional sehingga terjangkau oleh penalaran manusia empiris dan dapat diamati dan diketahui cara-cara yang digunakan dan sistematis menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Nah, penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002. Nah, pengembangan itu sendiri adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada pada buku Sugiono tahun 2004. Pengembangan adalah kegiatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada atau menghasilkan teknologi yang baru. Oke, model penelitian dan pengembangan Research and Development disebut juga sebagai Research-based Development merupakan model penelitian yang mengembangkan produk baru dan
menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, produk yang dimaksud bersifat longitudinal ataupun bertahap. Hal ini didukung oleh pendapat Sugiono pada tahun 2008 pada halaman 407 yang mendefinisikan model penelitian dan pengembangan sebagai model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Lebih lanjutnya, Riche and Klein pada tahun 2007 melalui Enzir pada tahun 2012 pada halaman 264 mendefinisikan R&D sebagai the systematic study of design, development, and evaluation process what the aim of establishing an ethical basis for the creation of instructional and non-instructional product and tool and new or enhanced model that govern development R&D. Terdiri dari siklus di mana sebuah produk dikembangkan, dites lapangan, field research, and direvisi berdasarkan data lapangan Gore and Bird pada tahun 1983 itu sendiri. Nah, penelitian R&D merupakan jembatan penghubung antara penelitian pendidikan dan praktik pendidikan karena tujuan utama penelitian R&D adalah untuk menetapkan pengetahuan yang dihasilkan penelitian pendidikan menggabungkannya sebuah produk yang digunakan di sekolah Bird and Gore pada tahun 1983 itu sendiri. Nah, model penelitian pengembangan Bird and Gore merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan pendidikan yang sangat populer. Jika seseorang ingin mengembangkan atau membuat sebuah produk pendidikan dan dapat digunakan dengan menggunakan model ini. Menurut Bird and Gore, Research-based development adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasikan produk untuk keperluan pendidikan. Dengan demikian, yang harus diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur yang akan dikembangkan. Nah, uraian model pengembangan Bird and Gore dijelaskan sebagai berikut. Yang mana riset pengembangan pendidikan R&D adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Nah, mana langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. B. Karakteristik model penelitian pengembangan Research and Development Bird and Gore. Bird and Gore 1983 menjelaskan 4 ciri utama dalam model penelitian pengembangan Research and Development, yaitu 1. Mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. 2. Mengembangkan basis produk temuan tersebut. 3. Bidang pengujian dalam pengaturan wilayah yang akhirnya digunakan. 4. Merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan. Dari 4 ciri utama model penelitian pengembangan R&D, Bird and Gore tersebut memberikan gambaran bahwa ciri utama R&D adalah adanya langkah-langkah penelitian awal terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian produk pendidikan dirancang dan dikembangkan untuk kemudian diuji dan diperbaiki atau direvisi. Ali Julianto 2012. Nah, kita masukin yang C, yaitu langkah-langkah model penelitian pengembangan Research and Development Bird and Gore. Nah, deskripsi tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian pengembangan sudah banyak dikembangkan. Yang mana Bird and Gore itu sendiri menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan pada dasarnya terdiri atas 2 tujuan utama, yaitu yang pertama mengembangkan produk dan yang kedua yaitu menguji keefektifan dalam pencapaian tujuan. Yang mana tujuan utama itu disebut sebagai fungsi pengembangan dan yang kedua itu bisa disebutkan sebagai validasi. Dalam keperluan penelitian dan pengembangan, seseorang peneliti harus memenuhi langkah-langkah prosedur yang biasanya digambarkan dalam suatu gambar alur dari awal hingga akhir.
Berikut penjelasan dari skema atau langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Board and Gordon. Yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan informasi awal, research and information collection. Nah, yang mana meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas dan persiapan laporan awal. Penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas untuk melihat kondisi real lapangan. Yang kedua yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan yang mencakup merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan, dan uji coba skala kecil. Hal yang sangat urgent dalam tahapan ini adalah merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang dikembangkan. Tujuan ini bermaksud untuk memberikan informasi yang tepat untuk mengembangkan program-program atau produk, sehingga program atau produk yang diuji cobakan sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapaikan. Yang ketiga yaitu pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product. Nah, pengembangan format produk awal yang cakup menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, handbook, dan alat-alat evaluasi. Format pengembangan program yang dimaksud apakah berupa bahan cetak, urutan proses, atau prosedur yang dilengkapi dengan video. Yang keempat yaitu uji coba atau preliminary phase testing, yang mana dilakukan pada 1-3 sekolah yang melibatkan 6-12 subjek, dan data hasil wawancara, observasi, dan angket dikumpulkan dan dianalisis. Nah, yang kelima yaitu revisi produk atau main product revision, yang mana dilakukan berdasarkan hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang program atau produk yang dikembangkan. Kemudian yang keenam yaitu uji coba lapangan atau main field testing, dilakukan terhadap 5-15 sekolah dengan melibatkan 30-100 subjek data kuantitatif. Hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan khusus yang ingin dicapai atau jika kemungkinan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketujuh yaitu revisi produk atau evaluational product revision, dikerjakan berdasarkan hasil uji coba lapangan. Hasil uji coba lapangan yang melibatkan sekelompok subjek lebih besar dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan produk dalam pencapaian tujuan dan mengumpulkan informasi. Nah, yang kedelapan yaitu uji lapangan atau operational field testing, melibatkan 10-30 sekolah terhadap 40-200 subjek yang disertai wawancara, observasi, dan penyampaian angket, kemudian dilakukan analisis. Nah, yang kesembilan yaitu revisi produk akhir atau final product revision, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan. Dan yang ke-10 diseminasi dan implementasi atau dissemination and implementation, yaitu penyampaian hasil pengembangan atau prosedur program dan produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Nah, skema tersebut dirujuk dari the major step in the R&D cycle Board and Gordon. Pengadaptasiannya diwujudkan dalam bentuk perencanaan teknis, sasaran, dan jenis kegiatan yang dilakukan dalam tiap tahapnya. Menurut buku Sukmadinata pada tahun 2010 menjelaskan bahwa jika ke-10 langkah penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, maka akan dapat menghasilkan suatu produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang yaitu tips-tips model penelitian pengembangan research and development Board and Gordon. Nah, untuk demi kemudahan dan mengimplementasikan model penelitian pengembangan R&D Gordon Board pada tahun 2003, merekomendasikan beberapa tips berikut. Yang pertama yaitu rencanakan waktu untuk merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dengan baik.
Dan yang kedua, dalam mendesain produk atau program pembelajaran baru, gunakan atau berpatokanlah pada hasil-hasil penelitian terkait dan prinsip-prinsip berbasis penelitian dari desain pembelajaran. Nah, yang ketiga, tentukan dari awal apakah program atau produk tersebut memang betul-betul diperlukan dan apakah udah ada kompetitor atau saingan produk tersebut. Yang keempat, nyatakan tujuan program dalam bentuk yang bisa dievaluasi. Keempat, dengan jelas. Yang kelima, jika tertarik melakukan R&D namun tidak memiliki sumber daya atau dana yang cukup, lebih baik melakukan evaluasi sumatif atau formatif terhadap proyek R&D lainnya. Yang keenam, terkait dana yang cukup besar, jika kemungkinan batasi perkembangan produk hanya pada sebagian langkah siklus R&D, serta hindari penggunaan media atau alat yang mahal. Kesimpulan, satu, model penelitian pengembangan menurut Broad and Gall adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk yang untuk keperluan pendidikan. Dua, model penelitian pengembangan menurut Broad and Gall memiliki 4 karakteristik atau ciri utama. Tiga, model penelitian pengembangan menurut Broad and Gall memiliki 10 langkah yang harus dilakukan oleh para peneliti dalam rangka pencapaian peserta didik yang berkualitas. 4. Model penelitian pengembangan menurut Broad and Gall menyajikan beberapa tips yang dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dengan model pengembangan Broad and Gall. Terus yang B itu implikasi. Dengan memahami pengertian, karakteristik, langkah-langkah, dan tips-tips dalam model penelitian pengembangan Research and Development menurut Broad and Gall, maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar, serta dapat meningkatkan kualitas peserta didik dalam dunia pendidikan. C. Saran. 1. Penulis menyarankan agar nantinya untuk peneliti berikutnya mengetahui secara detail tentang langkah-langkah model penelitian pengembangan Research and Development menurut Broad and Gall. 2. Penulis menyarankan pula sebagai bahan kajian berikutnya diharapkan mampu menggunakan referensi yang lebih banyak sehingga dapat menambah bahan kajian untuk review makalah ini. Oke, cukup sekian makalah dari kelompok kami yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada sedikit kesalahan, kehilapan, mohon dimaafkan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.